seluruh negara yang memakai alat-alat perang semi modern canggih dipertontonkan kan. Tapi begitu yang namanya Israel pertontonkan sistem digital yang dia pakai, kaget. Murah, meriah, muntah itu senjata. Semua yang hargaan jutaan dolar rontok dengan senjata yang murah, meriah, muntah. Dan Erdogan tidak tahu Israel sedang memakai dia. Untuk semua musuh-musuh Rusia itu keluarkan alat-alat canggihnya yang hargaan jutaan dolar. Dan jangan lupa loh teman-teman di sini ya, para produsen senjata digital sudah produksi massal, salah satunya Elon Musk. Di sana tidak berhasil, dan ini Chaplin makin jauh. Industri-industrinya pada gulung tikar sekarang. Ya, pada gulung tikar. Makanya yang tidak digulung tikarnya cuma satu, namanya Bulan dan Sabit. Dari situlah dia sekarang mencari fundraising ya, untuk membangun satu komunitas dia yang baru. Tapi juga akhirnya kan sejak 15 tahun ini sia-sia semua itu. Dia dapat dengan mudah, tapi uang itu kemudian begitu gagal dengan ditemukannya rumah sakit itu menjadi sarang teroris. Sarang teroris. Kacau deh kan. Sekarang bisnis-bisnisnya di luar negeri juga dipenggal orang satu persatu. Ini tinggal kita lihat ini. Semoga Malaysia juga yang mengizinkan pertemuan yang kemarin, pertengahan tahun kemarin, yang dihadiri oleh salah satu orang juga pengusaha besar, ya, yang pendiri waduh nggak enak dia ngomong dah. Itu harus Pak Semesta yang ngomong nanti. Saya masih di Indonesia ini. Analisa dari SK, nah, sangat tajam, ya sedikit radikal lah. Barangkali ada teman-teman yang tadi Bu Dora ingin pernyataan daripada mengukuhkan, meneguhkan. Jadi dia ingin Pak Putih yang jawab. Pak Putih lagi ada hubungan dengan Polandia, gawat juga ini. Ini dia penama istilah kalau politik yang ada eskalasi gitu, ya kan? Itu saya bilang kemarin ya. Dampak di Suriah perang di sana apa? Bicara eskalasi dampak ke Indonesia apa gitu? Itu sangat luar biasa. Ya, bagaimana Pak? Saya mau tanya Pak Putih, tanggapan Bu Dora yang jelaskan tadi. Saya masih ingat ya penjelasan Bu Dora. Kelemahan-kelemahan negara kita menghadapi perdagangan ekonomi global. Di dalam dia tadi bicara tentang standar internasional, biasa ISO itu, internasional standar itu Indonesia tidak ada. Barangkali bagian daripada itu ya. Saya pernah kerja di perusahaan besar raksasa di Amerika namanya 3M Company. Dia itu standar ISO-nya sangat luar biasa. Saya luar biasa tapi saya nggak mengerti luar biasanya apa. Karena dia udah sampai 2026 waktu itu. Sedangkan saya kerja yang 10 tahun lalu. ISO-nya sudah melampaui berapa tahun gitu. Itu standar ya Abu. Abu mungkin mengerti tentang ISO, International Standard di dalam produksi itu. Itu semua di perusahaan raksasa di Indonesia ada. Yang bergerak di bidang medis, ya, yang kayak dari bode atau dari apa? Ya, yang ya sifatnya medical gitu. Ya bagaimana Pak Putih? Saya mau meminta tanggapan dari Bu Dora tentang pernyataan-pernyataan tadi. Jadi Bu, kita punya lembaga Kementerian Perdagangan, Pertanian, oke Bu, Keperindustrian, kemudian ada UMKM. Ini sudah digenggam oleh... Boleh lebih kencang Pak Putih? Iya, ini sudah digenggam oleh kartel ya. Sebentar, saya coba pakai headset ya, biar lebih bagus. Iya, suaranya kurang. Suaranya kecil.
Sorry. Ini bisa tes. Mantap. Tes. Ya, bagus Pak. Bagus. Oke. Tes satu udah ya. Ya, mantap. Jadi secara teknis sebenarnya lembaga-lembaga pemerintahan yang ditunjuk sebagai otoritas dalam mengelola apa yang dihasilkan oleh rakyat Indonesia secara korporat, perusahaan raksasa, korporat atau UMKM ataupun masyarakat, itu sudah dikuasai kartel ya. Kalau memang mau real, sebenarnya kita harus rebut. Kopi Indonesia itu permit atau legalitas kualitas itu harus ada di Indonesia, bukan ada di Inggris sama di Amerika sekarang. Orang produk kita di sini, Inggris nggak punya kebun kopi, Amerika nggak punya. Tapi kenapa kopi Indonesia standarnya harus ambil dari Amerika sama Inggris? Mereka punya laboratorium. Sementara kita mana laboratorium kita? Mulai dari bibit, ya pasca panen, kemudian produksi turunan. Nggak ada. Akhirnya kita, padahal itu alat-alat nggak mahal-mahal banget di zaman digital ini. Ya, quality control, kultur jaringan, segala macam itu kan barang-barang yang nggak mahal lah kalau untuk produksi massal seperti yang dibutuhkan di bangsa ini. Atau kalau kita bilang kita rumput di mana-mana, tapi kenapa harus daging sapi kita impor ya? Ongkos kapalnya aja udah bisa membantu petani atau peternak untuk membangun satu bisnis, ya minimal di bawah BUMN dah, kalau nggak mampu di bawah perusahaan-perusahaan raksasa. Tapi sekali lagi, karena sudah dikekang oleh kartel, mereka mengelola belanja modal, istilah negara kita ini, mengelola belanja modal, anggaran belanja negara, bagi kuenya kemana-mana. Dia tidak peduli dengan rakyat. Ya, yang penting rakyat bayar pajak semua. Tapi untuk peningkatan pendapatan rakyat, meningkatkan nilai jual produk dari perdesaan menjadi produk global itu nggak dibekali. Makanya tadi saya bilang kenapa ada Polandia ya? Kenapa dong? Saya mau cerita begini, semenjak NATO didirikan, Polandia itu sampai hari ini tidak bisa menjadi anggota NATO. Tahu kenapa? NATO itu nilai mata uangnya 3.000 kepada euro, 3.000 sekian. Ada yang tahu nggak kenapa NATO terjepit di Europe, tapi dia tidak menjadi bagian NATO? NATO itu orang Eropa, orang bule yang nggak punya harga diri di lingkungan orang Eropa. Mereka itu seperti orang Indonesia yang pergi TKI ke Malaysia. Mereka itu banyaknya di Stuttgart, di Jerman. Sebagai apa? Tenaga kerja. Tenaga kerja. Ini kan lucu. Dan hati-hati. Rusia sedang melirik mereka. Rusia sedang melirik Polandia. Pasca runtuhnya ini, dia angkat kaki ke sana. Rusia perlu boneka baru. Boneka baru adalah dia mau pakai Polandia ini. Termasuk untuk mengurus produk-produk yang kita sebutkan tadi. Kalau ini berhasil digenggam, coba bayangkan, Turki kelabakan. Tapi Turki sudah pasang kaki baru. Kalau seandainya analisa global ini, para pengusaha, alutsista, alat-alat perang ini sedang berubah dari konvensional modern kepada digital. Sekarang ada pemain sedang supaya seluruh negara yang memakai alat-alat perang semi modern canggih dipertontonkan kan. Tapi begitu yang namanya
Israel pertontonan sistem digital yang dia pakai, kaget. Murah, meriah, muntah itu senjata. Semua yang hargaan jutaan dolar rontok dengan senjata yang murah, meriah, muntah. Dan Erdogan tidak tahu Israel sedang memakai dia untuk semua musuh-musuh Rusia itu keluarkan alat-alat canggihnya yang hargaan jutaan dolar. Dan jangan lupa loh teman-teman di sini ya, para produsen senjata digital sudah produksi massal, salah satunya Elon Musk. Jadi orang mau bilang apa tentang Turki? Turki memang punya standar karena dia sejak lahir sudah dua kakinya. Tapi dia kalah pintar sama Israel. Jangankan Israel, sama Elon Musk dia dimanfaatkan. Gak berapa duit itu kue yang dia sedang makan dari bisnis gelap negara-negara yang kena embargo. Nggak seberapa dibandingkan yang dia mau jual sistem digital ini. Tinggal pencet, muntah, murah, meriah, muntah. Senjata-senjata modern, harga jutaan dolar rontok. Makanya Rusia mau pakai Polandia menjadi apa? Menjadi ketiak baru untuk dia mengembangkan sayap. Rusia sudah ada juga alat senjata digitalnya, tapi nggak sebegitu canggih. Ya, jarak apa namanya? Jarak hajarnya itu masih kurang canggih dengan yang diproduksi Elon Musk sekarang. Lihat nggak kemarin Elon Musk waktu ke Indonesia, dia perhatikan burung gereja. Baru berapa bulan, sekarang Elon Musk sudah buat senjata dari burung gereja robot. Ayo, dia dapat inspirasi datang ke Indonesia, burung gereja kok terbang di atas kepala, di atas kepala, di atas kepala. Tahu-tahu sekarang dia sudah buat. Prototipe sudah jadi. Ngeri nggak saudara? Ini senjata digital ini benar-benar muriah muntah. Dan ini yang kita harus hati-hati ya. Sekali lagi, kalau tadi semua mengenai quality control, Indonesia sudah dikontrol oleh kartel. Kalau masih kartel ini bisa mengontrol pejabat-pejabat, oknum-oknum di Republik ini, maka petani panen harga jatuh, petani nggak panen harga naik. Di situ petani panen, di situ kapal masuk. Tahu nggak berapa kebutuhan singkong di Republik ini? Ada yang tahu nggak singkong berapa kita butuh? Kita impor singkong loh. Indonesia impor singkong, ada yang tahu nggak? Iya, dari Amerika ya kalau nggak salah. Iya, dari mana-mana kita impor. Ada satu perusahaan raksasa, 1 tahun dia impor 2 juta ton loh. Ada satu perusahaan lagi 1 juta ton. Ada satu pabrik mie yang ada di Jawa Tengah, 500.000 ton 1 tahun. Ayo. Kita impor, padahal di Indonesia udah ada lagunya. Bukan lautan kolam susu, tongkat dan kayu. Jadi dari tanaman, tongkat dan kayu itu kan ubi kayu. Tongkat itu ubi kayu ditaruh jadi singkong. Iya. Ngeri loh saudara. Makanya kalau kita buat roundtable tentang satu produk aja singkong, kita kaget, kita import. Begitu petani panen cuman harganya 1.200, 1.500 per kilo. Gila, Mereka sengaja jepit petani. Karena supaya petani tidak produksi massal. Kalau produksi massal petani, misalnya petani bisa jual 3.000, karena petani nggak berani produksi massal, sehingga apa? Kapasitas terpasang industri, petani kita tidak bisa mampu menyuplainya. Karena mereka kartel cari keuntungan di transportasi,
legalitas para oknum dapat duitnya, semua dapat. Ini hati-hati loh. 30% produk mie di Indonesia ya sudah harus pakai singkong. Namanya cassava flour. Hati loh. Kita baru cerita satu. Jadi bukan hanya salah quality control. Untuk apa PPL di lapangan digaji setiap bulan? Ada uang operasional, ada uang anggaran untuk apa? Mensupport petani, melatih petani. Anggaran itu turun, tapi petani tidak pernah berhasil. Itu di Sumatera Utara bertahun-tahun. Bawang Batak tumbuh, giliran bawang merah, bawang putih, siapa kena jangan marah. Seberapa besar pun anggaran selalu gagal. Uang digelontorkan besar-besaran itu ke Danau Toba, ke Sumatera Utara. Bawang putih, bawang merah, siapa kena jangan marah. Yang tumbuh cuma bawang Batak. Aneh kan? Aneh. Tapi ini kenyataan. Kita nggak bisa salahkan siapapun, Bu Dora. Ini it's real. Jadi yang seperti ini kita bicara selama kartel itu masih bisa kasih makan oknum di semua departemen terkait, ini nggak bisa selesai. Tapi kita syukur Menteri Luar Negeri kita sekarang sudah mengarah kepada jati negeri kita ini, kita non-blok. Ya, ini Menteri Luar Negeri kita ini udah bagus. Dia mulai mengekspos tentang Republik ini non-blok. Kalau ini berjalan, maka produk-produk kita ini kembali kita bisa dapat mitra baru. Kita akan menjual produk kita kepada pemakai, bukan pedagang seperti Malaysia, seperti China, seperti India, enggak. Dan kita melihat udah berapa tahun Chaplin ingin ikut masuk di sana, tidak berhasil. Dan ini Chaplin makin jauh. Industri-industrinya pada gulung tikar sekarang. Ya, pada gulung tikar. Makanya yang tidak digulung tikarnya cuma satu, namanya Bulan dan Sabit. Dari situlah dia sekarang mencari fundraising ya untuk membangun satu komunitas dia yang baru. Tapi juga akhirnya kan sejak 15 tahun ini sia-sia semua itu. Dia dapat dengan mudah, tapi uang itu kemudian begitu gagal dengan ditemukannya rumah sakit itu menjadi sarang teroris. Sarang teroris. Kacau deh kan. Sekarang bisnisnya di luar negeri juga dipenggal orang satu persatu. Ini tinggal kita lihat ini. Semoga Malaysia juga yang mengizinkan pertemuan yang kemarin, pertengahan tahun kemarin, yang dihadiri oleh salah satu orang juga pengusaha besar, ya, yang pendiri waduh nggak enak dia ngomong dah. Itu harus Pak Semesta si kembar. Yang ngomong nanti. Saya masih di Indonesia ini. Pak Pute. Ya. Jadi kalau oknum-oknum ASN itu kalau dia justru membuat rakyatnya pada cerdas, bisa ekspor sendiri, ya mereka nggak dapat duit, cuman gaji ASN persis, aja. Pak. Nah persis, itu, Pak. Jadi Indonesia itu memang terkenal korup ya, itu instansinya. Nah ini selama ya saya bilang begitu murahnya ya bisa dibeli mereka itu ya, mulai dari yang kelas 50.000, 100.000, 1 juta, ratusan juta sampai miliaran. Ya negara ini ya banyak korupnya, susah begitu. Jadi memang mesti dihabisin itu generasinya, mesti generasi yang benar-benar ya lewat dari pendidikan ya, dari kecil. Sebenarnya Makarim itu udah bagus ya, tapi malah diganti yang sekarang saya nggak yakin akan ini ya, yang dari Muhammadiyah ini kan, walaupun profesor ya begitu-gitu aja sama. Jadi kalau sekolah pendidikan di luar negeri itu diajarkan anak-anak itu untuk belajar dari kecil jujur, disiplin, kerjasama,
tanggung jawab. Nah, di kita nggak ada yang berakademi, nggak ada karakter-karakter pembangunan bangsa itu dibangun. Nah, sedangkan Makarim udah mulai ya, jadi dia lebih ke praktik, jadi bukan hanya teoritis. Kita ini susah, jadi itu aja sih komentar saya satu. Tapi kedua, kalau menurut saya yang tadi juga Pak Putih yang Polandia itu masuk loh Pak, dia jadi anggota NATO tuh tahun 99. Banyak negara-negara yang Pakta Warsawa itu waktu itu yang blok timur, seperti Hongaria, Bulgaria, Latvia, Lituania, Rumania itu yang dulu ke blok Soviet ya, Warsawa, Slovakia, Albania itu masuk sekarang jadi anggota NATO begitu. Jadi sekarang kalau nggak salah ada 39 atau 40 negara yang jadi anggota NATO, termasuk Irak aja juga, Jepang, semua tuh yang di luar luar Eropa. Tapi itu hanya masih menjadi mitra ya, di luar benua ya. Kalau NATO kan Atlantik Utara ya, yang benuanya Atlantik Utara. Termasuk Pakistan, Selandia Baru sebagai mitra begitu. Jadi masih boleh dibilang mitra ya, masih bisa dilindungi lah ya kalau perang begitu ya. Masih mitra Pak. Polandia itu masih mitra Pak. Polandia masih mitra Pak. 99 itu dia mitra Pak. Belum anggota resmi Pak. Karena dia nilai mata uangannya dari dulu rendah Pak. Nilai mata uangnya rendah Pak. Tapi udah jadi anggota Pak sekarang Pak. Kalau yang si cek ulang Pak. Coba cek ulang. Saya cek ulang. Kecuali yang negara yang di luar benua itu Irak, Jepang, itu Kolombia, Tapi kita cek ulang. Kalau yang negara-negara yang bekas Pakta Warsawa, mestinya disambut baik Pak. Termasuk kayak Ukraina begitu mau gabung, wah itu senang NATO karena semakin melemahkan ideologi komunisnya si Rusia yang dulunya Uni Soviet ya, waktu masih Pakta Warsawa. I miss you. Ya, itu sih kalau menurut saya, itu aja tanggapan. Oke. Jadi ini tengok Pak Pamasta langsung tonjolkan nih orang. Ini Malaysia ya, mulai tahun 2025 gara-gara pertemuan ini Malaysia akan dijepit. Anda boleh lihat ya. Perdagangan karet mereka ke seluruh dunia akan dijepit. Perdagangan dia punya minyak sawit akan dijepit. Gara-gara ini nih pertemuan dia dengan si Chaplin, dengan orang-orang dari Afghanistan. Nah ini udah ada kebijakan resmi loh. Makanya nanti akan diambil alih oleh Erdogan perdagangan Malaysia itu. Tapi kalau seandainya Malta berhasil ya menjadi penghubung, total tenggelam Malaysia sama Singapura. Apalagi nanti setelah Thailand itu selesai, tenggelam nih dua negara. Nah, cuman kita bersyukur ya, Brunei tidak bermain dengan geopolitik ya, mereka netral, tinggal tergantung Inggris saja lah kalau Brunei. Tapi kalau udah pasti nih, Singapura, bahkan orang-orang bilang, teman-teman saya, Singapura akan hilang nih 30 tahun, 3 negara bisa hilang. Sampai begitu orang berani bilang. Sorry, Polisus sebentar nih, kita lagi ada di daerah orang-orang